Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Sari, NIM 17123050. Saya perwakilan dari kelompok KKN Braga yang dibimbing oleh Dr. Muhammad Rudiana, SN MSN sebagai DPL. Saat ini saya sedang berada di tempat pelatihan PPTS di Jalan Braga nomor 43. Betul Pak? Dengan Bapak siapa? Saya Bapak Tata Sutaria, seniman. Oh, seniman. Pak boleh tahu sebagai apa di PPTS? Kebetulan diamanahkan sebagai sekretaris. Sekretaris. Nah, PPTS ini, sebelum ke PPTS nih Pak, pengen tahu cerita Bapak pengalaman di dunia seni seperti apa Pak? Seni sudah ditanamkan oleh orang tua Bapak dari sejak dini, jadi sering dibawa-bawa ke kegiatan seni musik khususnya di Temang Sunda, jadi di Kecapi Suling. Ya karena sering-sering dibawa latihan, gitu. Jadi mungkin sudah tertanam, sudah di telinga itu sudah ada kecapi dan suling. Jadi mungkin ya sekarang jadi seniman lah, jadi seniman kecapi suling. Dari usia berapa Pak? Mungkin saya ingat Bapak itu 6 tahun ya, 6 tahun. Sudah berguna. Ya Pak. Sekarang tentang sejarah PPTS itu seperti apa, awal kemunculannya kapan, dan terinspirasi dari apa Pak? Mungkin sejarahnya itu berdiri sekitar 3-4 tahun yang lalu gitu ya. Kemarin 2019 itu ketiga, berarti sekarang menuju ke 4 tahun ya. PPTS berdiri. Kebetulan Bapak itu bergabung di PPTS sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi awalnya memang dari inisiatif dari para seniman, khususnya seni tembang Sunda. Jadi membentuk komunitas supaya memudahkan untuk melakukan kegiatan gitu ya, khususnya kegiatan latihan, pelatihan, kemudian ada acara kegiatan pegelaran. Jadi kalau mungkin dalam bentuk komunitas terus terjalin silaturahmi gitu. Jadi kerjasamanya terus dibangun, kemudian ide gagasan bisa lebih keluarlah untuk berembuk. Jadi sehingga bisa untuk menularkan ke generasi berikutnya, gitu. Khususnya generasi muda sekarang yang memang sudah terlalu banyak terkontaminasi dengan budaya luar. Nah, berbicara komunitas Pak, berarti PPTS ini ada beberapa cabang dong Pak. Nah, apa saja? Ada berapa? Saya baca ada Sadulur, ada KKS. Nah, itu seperti apa Pak? PPTS memang bergerak di bidang PPTS itu kepanjangan dari Paguyuban Pamirig Tembang Sunda, itu kan di tingkat Jawa Barat. Jadi di Tembang Sunda Cianjuran atau Kecapi Suling ya, alat musiknya itu Kecapi Suling, rebab, rincik ya. Nah, untuk hubungannya dengan Sadulur, objeknya sama gitu ya, tentang Kecapi Suling. Cuman bedanya itu Sadulur di Kecapi Suling silat, jadi digabung dengan silat. Gitu. Begitu. Jadi memang di Sadulur juga Bapak sebagai ketua Sadulur Bandung. Nah, kalau organisasi memang tidak secara organisasi tidak berhubungan. Tapi kalau bidangnya sama. Nah, jadi makanya Bapak ada di Sadulur juga, ada di PPTS juga gitu. Jadi saling sama-sama memajukan seni budaya khususnya di Tembang Sunda, Kecapi Suling. Nah, berbicara ini kan paguyuban, terus ada Sadulur sama KKS.
Berarti sudah ada ini dong Pak, prestasi apa saja yang sudah dicapai? Kalau di PPTS mungkin terakhir itu mengadakan pameran. Di mana Pak? Pameran di BCH, pameran dokumentasi tembang Sunda Kecapi Suling. Itu mungkin pertama kali di Jawa Barat atau di Indonesia pertama kali ada pameran, karena sebelum-sebelumnya saya lihat tidak ada pameran, hanya pasang giri dan kegiatan pagelaran gitu. Nah di situ digelarkan artefak-artefaknya. Jadi ada alat musiknya, kemudian ada dokumentasi dari zaman foto-foto mungkin tahun 30-an. Malahan ada yang foto dalam Pacaniti tahun 1890-an, itu ada dokumentasi sampai tahun 30, tahun 50. Jadi perkembangannya mungkin bisa dikenal oleh generasi sekarang yang mungkin belum tahu karena belum pernah ada yang mengekspos gitu. Itu Ya, kapan Pak? Kemarin Desember 2019. Yang kedua mungkin ada pagelaran juga, ada pagelaran tembang Sunda dan seni yang lainnya. Nah, kemudian ada sesi tanya jawab atau diskusi tentang tembang Sunda. Nah ini yang seharusnya masih di BCH, yang seharusnya memang lebih banyak itu, lebih banyak diskusi dan tanya jawab dengan para tokoh seni, dengan para mungkin akademisi, dengan para seniman, supaya bagaimana caranya seni tembang Sunda ini, Kecapi Suling ini bisa lebih berkembang lagi, lebih eksis lagi lah gitu ya. Bisa terus terestafetkan ke generasi gitu. Kalau tidak ada kegiatan-kegiatan seperti itu, mungkin bisa saja terlupakan gitu. Kalau anggota sendiri Pak dari PPTS, Sadulur sama KKS itu ada berapa total? Di PPTS itu ada sekitar 100-an lebih. Nah, kalau di Sadulur mungkin praktisi seninya tidak banyak. Itu malahan mungkin dari PPTS juga. Nah, ditambah dengan Panglipur. Jadi kalau Sadulur lebih di konsepnya gitu, di konsep, karena Sadulur ini instalasi budaya leluhur. Jadi bagaimana menginstal lagi budaya-budaya leluhur kita di masa modern ini, di masa sekarang. Ya kearifan lokal lah gitu, kalau istilahnya back to nature kalau di luar. Padahal ya memang kita harus kembali lagi gitu ke kearifan lokal. Kalau orang lain, orang luar belajar ke kita untuk menggali budaya kita sendiri malahan menyukai budaya luar. Jadi tidak ngeh akan potensi kita gitu sebenarnya. Orang lain yang dari luar melihat Sunda itu, melihat kita itu adalah sebuah emas gitu ya. Kita sendiri merasa tidak pede, mungkin bukan perunggu lah gitu ya. Tidak bangga dengan keemasan kita, potensi kita. Bisa saja tidak tidak tahu karena ketidaktahuan, atau mungkin karena gengsi gitu. Bisa ada seperti itu. Nah yang dibuat ini kok dari rentang usia berapa sampai berapa yang ikut pelatihan PPTS ini? Ada yang usia SMA, SMP juga ada, SMA, kemudian dewasa juga ada yang di Kecapi, ada yang Suling, ada yang di Tembang gitu. Yang Tembang kemudian ada yang usia SMA lah, ada ya ada ibu-ibunya juga, ada bapak-bapaknya juga.